Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat datang di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini bersama saya kita akan membahas bab 1 dari buku Akari versi 1 yang ini ya, untuk di bab 1 kali ini teman-teman. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa di buku Akari versi 1 itu pembahasan dari bab 1 sampai bab 25 ya teman-teman. Setelah itu akan dilanjutkan di buku versi kedua. Nah, sebelum saya mulai untuk bab 1 ini, saya harap teman-teman sudah menghafalkan kotoba yang ada di bab 1 ini ya, teman-teman. Karena saya hanya akan membahas tentang pola kalimat atau bunpo di bab 1 ini saja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke bab 1 ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai di bunpo yang pertama. Di sini kita akan belajar untuk menyatakan kalimat positif yang ditandai dengan des di akhir kalimat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman ingat, dalam bahasa Jepang kita menggunakan pola kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Biasanya dalam bahasa Indonesia, subjek diletakkan di paling depan, kemudian diikuti predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, berbeda dengan bahasa Jepang, teman-teman. Karena dalam bahasa Jepang, predikat itu selalu diletakkan di paling belakang. Seperti itu ya, teman-teman. Namun, kali ini kita belum membahas tentang predikat kata kerja, ya. Jadi, kita akan membahas tentang kalimat positif terlebih dahulu, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada kata benda satu atau ada lambang orang di sini ya, teman-teman. Maka untuk kata benda satu di sini, teman-teman boleh masukkan saya ya, atau kamu, kita, seperti itu boleh teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada partikel wa. Nah, teman-teman mungkin bisa membaca ini adalah ha dalam hiragana ya, teman-teman. Namun di sini fungsinya sebagai partikel yang mana cara membacanya adalah wa. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian diikuti dengan kata benda kedua. Nah, untuk kata benda kedua di sini bisa diikuti dengan nama, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan dalam bahasa Jepang itu biasanya diakhiri dengan des di akhir, teman-teman. Nah, untuk des di sini sebetulnya tidak ada artinya ya, teman-teman. Bisa untuk menunjukkan kesopanan saja. Seperti itu, teman-teman. Biar lebih paham, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada contohnya watashi wa rupa desu. Nah, jadi teman-teman, saya kasih tahu untuk cara translate-nya harus perhatikan partikel wa ke depan dulu ya, teman-teman. Jadi kita harus translatekan ini ke depan dulu. Jadi ada watashi yang mana artinya saya, kemudian rupa des berarti adalah rupa. Kalian bisa baca partikel wa di sini artinya adalah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi watashi wa rupa des. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua ada ano hito wa sensei desu. Gitu ya. Jadi kita lihat dari partikel di sini dulu ya. Ada partikel wa, kita translate ke depan dulu. Artinya orang itu, kemudian sensei, artinya guru ya. Berarti adalah, kemudian guru. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini ada untuk bunpo kedua yaitu menyatakan kalimat negatif. Nah, yang tadi ketika akhirannya itu des, itu artinya kalimatnya positif teman-teman. Sedangkan kalau untuk kalimat yang negatif di sini ya perlu diperhatikan untuk bagian depan di sini masih sama ya, seperti kalimat positif. Yang berbeda adalah des di sini kita gantikan dengan kata dewa diikuti dengan arimaseng ya. Dan kata dewa di sini boleh kok kita gantikan dengan kata ja, ya, menjadi ja, arimaseng. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kata di belakang ini menandakan bahwa kalimatnya itu negatif, artinya tidak atau bukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lihat contohnya di sini ya. Watashi wa sensei dewa arimaseng. Gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya ingat kita mulai dari partikel wa dulu ya, yaitu saya. Ya, di sini ada saya, kemudian kita translatekan ke paling belakang teman-teman setelah partikel wa, yaitu bukan sensei. Sensei adalah guru ya, jadi saya bukan guru, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada kimu sang wa
Gakusei ja arimasen. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa gantikan kata benda satu dengan nama orang ya teman-teman. Jadi bisa bilang saudara Kim bukan murid. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita menyebutkan orang lain ya, kita bisa menggunakan akhiran sang ya, yang mana bisa kita baca saudara, bapak, atau ibu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana bilang kalimat positif dan juga negatif dalam bahasa Jepang, sekarang kita akan belajar untuk bertanya ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ingat kalau dalam bahasa Jepang ketika kita membuat kalimat tanya, maka pasti akan ada akhiran ka di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa translatekan bahwa untuk partikel ka di akhir di sini artinya apakah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, kalau kita lihat di sini, untuk paling depan kita menggunakan kata benda satu. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, bisa kita isi saya, kamu, seperti itu bisa. Kemudian diikuti partikel wa, dan diikuti dengan kata benda kedua ya. Baru di sini diikuti des untuk kalimat positif atau dewa arimasen untuk yang negatif. Seperti itu teman-teman. Kita lihat contohnya ya. Andore-san wa sarariman desu ka? Nah, karena ini pertanyaan, kalian bisa ya buat untuk nada di paling akhir itu agak tinggi ya. Jadi deska, seperti itu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah kita bisa translatekan dari partikel Y ke sini dulu ya, yaitu saudara Andre, kemudian ke belakang. Dari K tadi artinya apakah ya? Apakah karyawan? Seperti itu teman-teman. Oke, kalau kita mau jawab bahwa saudara Andre itu bukan karyawan, nah kita bisa awali dengan kata iye ya, artinya bukan, seperti itu ya. Iye sarariman ja arimasen. Nah, di sini kita bisa langsung sebutkan bahwa bukan karyawan. Atau kita juga bisa ulangi siapa nih yang bukan karyawan. Iye Andore-san wa sarariman ja arimasen. Seperti itu juga boleh ya teman-teman. Atau nansai. Nah, di sini ada kata yang lain ya, ada oikutsu. Sebenarnya untuk artinya sama ya. Kalau kita pakai nansai berarti jadinya anata wa nansai desu ka? Seperti itu ya teman-teman. Atau bisa juga bilangnya anata wa oikutsu desu ka? Seperti itu. Untuk menanyakan kamu umur berapa? Seperti itu. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita menggunakan nansai, ini bisa kita tanyakan kepada teman yang sekiranya seumuran dengan kita atau kepada orang yang lebih muda, teman-teman. Tetapi, untuk penggunaan oikutsu di sini kita bisa gunakan untuk orang yang lebih tua. Seperti itu ya, teman-teman, kepada guru atau kepada orang tuanya teman. Seperti itu boleh kita gunakan oikutsu. Seperti itu ya. Nah, cara menjawabnya kita langsung saja sebutkan umurnya ya teman-teman. Jadinya 18 歳です. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menyebutkan umur kita tinggal tambahkan sai di belakangnya yang mana artinya umur berapa. Seperti itu teman-teman. Jadi misal kalau umurnya itu 10 tahun berarti jawab aja 10 歳です. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke bunpo yang keempat ya. Di sini kita akan belajar untuk menyamakan kata benda satu dan juga kata benda dua. Yang mana kita akan gunakan partikel mo di sini ya teman-teman. Jadi mo itu artinya juga ya, atau bisa kita artikan pun. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada kata benda satu dan juga kata benda dua itu sama ya. Kalau kalimatnya positif maka di akhirnya ada des. Tapi kalau untuk negatif masih ingat ya teman-teman ditambahnya ja arimasen atau dewa arimasen. Seperti itu teman-teman. Coba kita lihat contohnya ya. Kento-san wa oisha-san desu. Nah ini adalah pernyataan ya bahwa dari partikel wa dulu ya, saudara Kento adalah dokter. Nah, di sini saya juga mau bilang bahwa saya juga dokter. Berarti cukup bilangnya watashi mo oisha-san desu. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita tidak menggunakan partikel wa, melainkan menggunakan partikel mo. Seperti ini tadi ya, teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua di sini. Ada
Kiki-san wa Nihonjin dewa arimasen. Nah, ini menjelaskan bahwa dari partikel wa dulu ya, berarti saudara Kiki, nah bukan ya, dewa arimasen bukan Nihonjin atau orang Jepang ya. Kemudian diikuti dengan kalimat selanjutnya, Kimu-san mo Nihonjin dewa arimasen. Nah, ini juga menyatakan kesamaan ya, bahwa saudara Kim juga ya, ada mo di sini, juga bukan orang Jepang. Seperti itu teman-teman. Nah, di bawah sini ini adalah salah satu contoh untuk jiko shokai atau perkenalan teman-teman. Nah, orang Jepang kalau perkenalan itu biasanya untuk pertama kali bertemu kita bisa bilang hajimemashite. Seperti itu ya teman-teman, ini artinya perkenalkan, seperti itu. Nah, kalau misal kita perkenalan pertama kali, kita sebutkan hajimemashite, seperti itu ya. Tapi kalau misal besok ketemu lagi, tidak perlu kita sebutkan hajimemashite, seperti itu tidak perlu ya. Karena ketika perkenalan menyebutkan hajimemashite itu cukup sekali saja. Seperti itu ya. Nah, di awal kalian bisa bilang nih dari nama dulu. Seperti tadi contohnya saya, watashi wa Firuda desu. Seperti itu ya. Kemudian bisa untuk disebutkan umurnya. Di sini ada umurnya 15 tahun teman-teman. Jadi bilangnya watashi wa 15 sai desu. Gitu ya. Saya berumur 15 tahun. Kemudian ada pertanyaan nih di sini. Anata mo 15 sai desu ka? Nah, ini dia bertanya ya, ada akhiran ka seperti ini ya. Jadi dia tanya, kamu pun apakah umur 15 tahun? Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian si B merespon ya di sini hai ya. Kalau hai berarti dia setuju atau mengiyakan ya pernyataan tersebut. Hai, iya. Watashi mo 15 sai desu. Nah, saya pun 15 tahun atau saya juga 15 tahun. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai di bunpo keempat ini kita sudah belajar banyak ya tentang kalimat positif, negatif, pertanyaan, dan juga bahkan untuk perkenalan ya di sini bilang juga. Itu juga ada ya, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk bunpo yang kelima, teman-teman. Di sini kita akan menyatakan kalimat kepemilikan atau asal, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan berkenalan dengan partikel yang baru, yaitu partikel no. Ya, jadi partikel no di sini menandakan bahwa kata benda dua itu milik kata benda satu. Nah, jadi untuk penggunaannya itu dibalik ya teman-teman. Ketika kalimatnya positif, maka kita menggunakan akhiran des. Tapi kalau kalimatnya negatif, maka menjadi dewa arimaseng atau ja arimaseng. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk contoh yang pertama. Di sini ada watashi no hong desu. Nah, di sini adalah kanji buku ya, teman-teman, hong. Seperti itu. Maka, cara pengertiannya ketika di sini tidak ada partikel wa, langsung saja kita translatekan dari belakang ya, teman-teman. Jadinya buku milik saya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bukan dari depan saya milik buku. Nah, kalau kayak gitu kan tidak masuk akal ya, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian ada untuk contoh yang kedua. Di sini ano hito wa watashi no oni-san desu. Nah, karena di contoh yang kedua itu ada partikel wa, maka kita translatekan dulu ya teman-teman dari partikel wa dulu. Jadi orang itu ya, kemudian adalah, ada partikel wa tadi ya, adalah kakak laki-laki milik saya. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk kata milik di situ tidak ditranslitkan juga tidak apa-apa. Jadi di sini dikurung, kalian boleh menyebutkan milik atau tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Karena pengertiannya sama ya teman-teman, ketika kita bilang orang itu adalah kakak saya. Nah, itu kan juga artinya sama ya, seperti kakak milik saya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa lihat untuk contoh yang ketiga. Ada Risuki-san no kuni wa doko desu ka? Nah, gitu boleh atau bisa juga seperti ini. Risuki-san no kuni wa dochira desu ka? Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah cara kita bertanya untuk asalnya ya. Misal kita bertemu dengan orang luar negeri nih. Kita sudah ajak kenalan namanya siapa? Seperti itu bertemu di Jepang misal. Kemudian kita tanya, kamu dari mana? Ya, dari negara mana? Maka bisa tanya
pakai ini ya, disebutkan namanya, kemudian menggunakan partikel no, diikuti dengan kuni wa doko desu ka atau dochira desu ka, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini penggunaannya sama ya, artinya doko dan dochira artinya di mana, seperti itu ya. Namun, penggunaan dochira ini dalam bahasa Jepang lebih sopan ya teman-teman, tapi kalian boleh gunakan keduanya, seperti itu teman-teman. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kalian boleh langsung sebutkan nama negara kalian ya. Jadi misal saudara Rizky ini asalnya dari Indonesia, jadi langsung saja dijawab Indonesia des. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk akhirannya ditambahkan dengan des. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa bahwa pembelajaran di bab 1 ini kita sudah belajar tentang 5 bunpo ya. Kalian masih ingat nggak nih kira-kira? Yang pertama kita belajar tentang partikel wa ya, yang mana menandakan kalimat yang positif ada akhiran des. Yang kedua untuk kalimat yang negatif yaitu dengan tambahan dewa arimaseng di akhir ya teman-teman. Kemudian bunpo yang ketiga kita belajar untuk bertanya yang mana dengan akhiran ka seperti itu. Dan keempat kita belajar juga ya, menyamakan dua kata benda dengan partikel mo, dan yang terakhir kita bilang kepemilikan ya dengan partikel no. Wah, ternyata sudah cukup banyak ya pembelajaran kita di video kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Kalaupun teman-teman masih ada yang bingung, kalian boleh banget nih untuk ditanyakan di kolom komentar ya, atau bisa langsung tanya ke senseinya. Oke teman-teman, saya harap kalian jangan lupa ya untuk selalu dihafalkan untuk kotoba di bab 1 ini ya. Dan kalian bisa untuk melihat rangkuman partikel dari bab 1 ini di buku Akari versi 1 di halaman paling belakang ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu. Hai, minasan, mata mite ne.